apabila di rumah atau dimanapun kita ada seseorang yang tiba-tiba terkena serangan jantung, dok, apa P3K yang harus kita lakukan? Ya, terus terang kalau seseorang mendapat serangan jantung itu kan sangat kritis. Sebetulnya tidak banyak yang bisa kita lakukan bagi orang awam, ya. Karena kalau orang serangan jantung kan berarti adanya sumbatan total atau hampir total daripada pembuluh darah koroner, dan itu harus dibuka, ya kan, harus darah mengalir kembali. Itu tidak memang memerlukan obat yang juga spesial atau tindakan yang spesial, sehingga itu memang harus dilakukan di rumah sakit yang cukup besar senternya, yang punya alat maupun obat-obatan begitu. Kalau kita ada betul itu curiga serangan jantung, yang kita bisa lakukan adalah dengan memberikan obat nitrat atau mungkin seperti sedokan, isoket, ya, obat-obat nitrat yang berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah koroner. Jadi kita berikan pasien ditaruh di bawah lidah untuk dihisap-hisap. Itu pertolongan pertama yang kita lakukan. Tapi kalau ini pasien baru pertama kali, tentu di dalam keluarga rumah pun kan tidak ada obat. Jadi yang paling jelas kalau seseorang sakit dada, sesak nafas, kita curiga serangan jantung, secepat mungkin si pasien dibawa ke rumah sakit terdekat. Itu yang bisa kita lakukan. Ya tentu kalau pasien pingsan dan lain sebagainya, mungkin kita diberikan bantuan pernapasan dan lain sebagainya ya selama perjalanan demikian. Berapa lama atau berapa jam kita harus cepat-cepat membawa seseorang yang terkena serangan jantung itu ke rumah sakit? Nah ini yang sangat penting bahwa kalau orang kena serangan jantung, kita punya disebut dengan istilahnya periode emas atau golden period, itu 6 jam. Apa maksudnya? Kalau dalam 6 jam kemudian itu otot jantung tidak mendapat darah kembali, ya akan rusak secara permanen seumur hidup. Ya, jadi kalaupun misalnya si pasien selamat dan tidak meninggal, dia mendapat pertolongan, tapi kalau kemudian itu pertolongan lewat dari 6 jam, dia punya komplikasi, otot jantung akan rusak atau mati secara permanen, sehingga di masa depan mungkin dia tadi akan memberikan komplikasi seperti fungsi jantung yang menurun, gagal jantung, sesak nafas dan seterusnya begitu. Apa saja gejala-gejala dari serangan jantung tersebut, dok? Jadi gejalanya itu dalam istilah medis dikenal dengan angina pectoris, ya. Itu rasa dada tidak enak atau mungkin disebut dengan chest discomfort dalam bahasa Inggris, ya. Jadi umumnya di dada. Dada itu merasa tidak enak, bisa rasa berat, tertekan, seperti ada yang nindih, ya. Sampai kadang karena berat, pasien juga bisa merasakan seperti sesak atau nyesek, begitu ya. Itu timbul demikian. Nah tetapi bukan hanya rasakan dari dada, bisa rasakan sampai ke punggung, ke belakang, atau sampai ke leher atau ke rahang. Kadang-kadang bisa menyebar sampai ke lengan kiri, ya. Bisa juga kadang daerah ulu hati, di daerah sini, begitu. Dan disertai dengan gejala seperti keringat dingin, mual dan muntah. Nah jadi kita lihat bahwa gejala ini sangat tidak spesifik. Dada tidak enak, keringat dingin, mual, muntah, sehingga banyak pasien merasa pikir ini masuk angin, atau bahkan dianggap sebagai sakit mah. Jadi cukup banyak bahwa pasien ketika mendapat gejala seperti ini, dia dikerok atau dikerik, ya dia pikir masuk angin. Setelah dia berjam-jam atau sampai besok masih terus berlangsung dan jadi timbul sesak nafas, komplikasi lebih berat, baru pasien ke rumah sakit, sehingga banyak yang terlambat. Jadi gejala itu seperti masuk angin karena sakit mah, itu berhati-hati sekali yang gejala serangan jantung, ya. Jadi kalau gejala seperti itu kita langsung. Betul. Jadi kita sebaiknya mungkin ini satu tips aja, bahwa kita jangan anggap yang enteng dulu masuk angin atau sakit mah. Kita harus anggap dulu, apalagi kalau umur ada, kita ada diabetes, ada hipertensi, perokok berat, ya, umur lumayan tidak terlalu muda. Mungkin gejala-gejala seperti yang tadi saya sudah sebutkan, sebaiknya kita anggap sebagai suatu serangan jantung sampai dipastikan tidak gitu. Karena komplikasi kan bisa fatal, menyangkut nyawa gitu ya. Dan hitungan dalam menit dan jam gitu. Dok, bagaimana faktor-faktor resiko itu bisa menyebabkan serangan jantung? Seperti hipertensi, diabetes, overweight, kolesterol, merokok, itu kenapa sih dok bisa akhirnya jadi serangan jantung? Ya. Jadi mungkin proses mekanisme terjadinya sumbatan, ya. Kalau tadi kan saya bilang bahwa serangan jantung itu penyakit jantung koroner. Jadi adanya sumbatan di dalam pembuluh darah koroner ini. Nah, kalau seseorang punya hipertensi, diabetes, merokok dan kolesterol tinggi, ada terjadi dalam sumbatan di dalam pembuluh darah itu. Bisa di mana saja, ya. Bisa satu tempat, bisa dua tempat dan seterusnya. Bisa penyempitan 70%, 80, 90 dan seterusnya. Nah, proses penyumbatan ini itu dikenal dengan plak aterosklerosis, sumbatan ini, ya. Nah, peristiwa ini timbulnya tidak dalam sekejap, tapi butuh waktu bertahun-tahun.
ya, bertahun-tahun. Nah, kalau dia sudah cukup signifikan penyempitan, katakanlah misalnya sudah kurang lebih 50%, berarti kan pembuluh darah menjadi lebih sempit. Darahnya akan jadi berkurang alirannya. Nah, serangan jantung ini sebetulnya ada dua komponen proses mekanismenya. Bukan hanya kepada penyempitan atau plak itu sendiri, tetapi ketika serangan jantung itu dia juga plak plus bekuan darah. Jadi prosesnya adalah plak itu katakanlah menjadi pecah atau ruptur. Sehingga kalau kita seperti ada luka, maka kan tubuh punya mekanisme kompensasi untuk membentuk bekuan darah supaya menutup luka itu. Tapi kalau terjadi di luar kan dia baik supaya berhenti. Tetapi kalau itu terjadi di dalam pembuluh darah berarti kan malah tersumbat. Darahnya malah semakin tidak mengalir. Nah, kapan plak itu pecah atau sobek untuk merangsang terjadinya bekuan darah itu kalau orang yang sedang aktivitas fisik habis olahraga, termasuk stres psikologis, dia lagi stres, marah-marah. Nah itu makanya ada orang yang sedang olahraga tahu dia serangan jantung bisa mati mendadak, itu penyebabnya begitu. Nah kemudian bagaimana kok hipertensi, merokok dan diabetes segala macam itu kok bisa menyebabkan sumbatan di situ, plak aterosklerosis? Ini sebetulnya prosesnya lebih ilmiah lagi sebetulnya ya. Tapi mungkin secara gampang bahwa pembuluh darah itu kan ada beberapa lapis ya dindingnya. Nah, dinding yang paling dalam yang kita kenal dengan endotel itu berfungsi menjaga balance, keseimbangan supaya kolesterol itu tidak masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Ya. Nah, jadi secara umum keadaan-keadaan tadi apakah di hipertensi, apakah merokok ya, dia punya sel-sel endotel tadi yang lapisan paling dalam mengalami disfungsi, gangguan sehingga terjadi ketidakseimbangan, sehingga kolesterol LDL atau kolesterol yang jahat itu sekalipun mereka normal, orang-orang tersebut mudah masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Nah kemudian kolesterol ini bereaksi dengan jaringan-jaringan yang ada di dalam dinding pembuluh darah termasuk sel-sel otot polosnya dan jaringan kolagen dan seterusnya. Dia membentuklah tadi plak aterosklerosis sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Dia tumbuh ke dalam lumen atau dinding pembuluh darah sehingga akhirnya dia menyumbat. Demikian prosesnya.